Sword of Coming, episode 84. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Pingan segera memeriksa sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang lain di sana selain Ruan Xiu. Baru kemudian dia menggenggam tangan Li Baoping dan berkata dengan suara lembut, "Ayo kita pergi ke tempat lain." Tepian sungai biasanya merupakan tempat yang cukup damai, tetapi sejak saat Chen Pingan merasakan ada sesuatu yang kotor di sungai, ia menjadi sangat enggan untuk masuk ke dalam air. Dalam keputusasaannya, Li Baoping telah memberitahu Chen Pingan tentang kematian Ma Zan tanpa berpikir panjang, tetapi begitu dia mengatakan alasan kunjungannya, dia langsung menyesali keputusannya karena Chen Pingan tidak sendirian. Li Baoping telah bertemu Ruan Xiu sekali sebelumnya di Azure Ridge. Pada saat itu, anak emas dan gadis giok dari Sekte Tao juga hadir. Salah satu dari mereka memelihara sepasang ikan besar, satu merah dan satu hijau, sementara yang lain memelihara rusa putih bersih, dan keduanya memiliki hubungan dengan klan Li. Tentu saja, secara visual, Ruan Xiu tidak tampak seperti orang jahat, tetapi dia adalah tipe orang yang ditakuti Li Baoping dalam keadaannya saat ini. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya, dia sama sekali tidak mengenal Ruan Xiu dengan baik, dan Ruan Xiu tampak cukup baik hati, tetapi Li Baoping tidak pernah yakin apakah Ruan Xiu akan tiba-tiba menusuknya dari belakang suatu hari nanti. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami pengkhianatan serupa, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, Ma Zan sudah meninggal. Awalnya, Ma Zan dan Cui Minghuang bepergian bersama seperti sepasang sahabat yang telah lama terpisah, mendiskusikan karya klasik dan mengutip kalimat puitis satu sama lain sambil minum sepuasnya. Menurut Li Huai, Cui Minghuang pastilah anak haram Ma Zan atau cucunya. Kalau tidak mungkin mereka bisa memiliki ikatan yang begitu erat. Tidak seorang pun dapat mengantisipasi bahwa Cui Minghuang tiba-tiba akan menyerang Ma Zan, yang mengakibatkan kematian Ma Zan. Menurut Ma Zan, ada dua tokoh yang sangat menonjol di antara semua cendekiawan yang mengikuti ajaran Konfusianisme di benua botol harta karun timur, dan mereka dijuluki Tuan Tua dan Tuan Muda. Cui Minghuang adalah pemuda yang sangat terkenal dari Akademi Lakeview, dan sebelum pembunuhan berdarah dinginnya terhadap Ma Zan, semua orang sangat menyukainya. Ia sopan, berkelas, dan sangat banyak membaca, tampaknya memiliki jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Satu-satunya yang tidak menyukai Cui Minghuang adalah Lin Souyi, tetapi karena berasal dari keluarga kaya di Gang Daun Persik, Lin Souyi selalu tampak dingin dan bermusuhan dengan semua orang. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak lainnya, jadi meskipun dia telah melontarkan hinaan pedas kepada Cui Minghuang pada banyak kesempatan, tidak ada yang menghiraukannya. Mereka hanya mengira bahwa dia iri kepada Cui Minghuang karena menjadi pria yang cerdas dan berbudi luhur. Ruan Xiu tidak tahu mengapa Li Baoping tampak sedikit waspada terhadapnya, tetapi dia tetap menyarankan, bagaimana kalau kita pergi ke ruang pembuatan pedang yang baru dibangun. Namun, Li Baoping benar-benar ketakutan, dan dia memegang erat tangan Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan tatapan memohon di matanya. "Chen Pingan, tolong bawa aku ke suatu tempat di mana hanya ada kita berdua." Chen Pingan menepuk lembut tangan Li Baoping sambil berkata dengan suara menenangkan, "Percayalah, ruang pembuatan pedang di sini adalah tempat teraman yang bisa kita kunjungi." Li Baoping menatap mata Chen Pingan dengan saksama, dan mata itu sebening dan semurni air di sungai. Ia tiba-tiba teringat saat pertama kali berjalan di sepanjang sungai saat masih kecil. Melihat air yang mengalir pelan, ia merasa seolah-olah ia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Baru saja mengalami kejadian traumatis seperti itu, rasa duka dan kemarahan yang tak terkira tiba-tiba membuncah dalam hatinya, dan dia pun menangis terseduh-seduh. "Sebaiknya kau jangan berbohong padaku, Chen Pingan. Percayalah padaku." Chen Pingan meyakinkan dengan tatapan tegas namun lembut di matanya. Setelah itu, Ruan Xiu membawa mereka berdua ke ruang pembuatan pedang yang baru, dan setelah mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dia menoleh ke Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, "Aku akan tetap di sini dan mengawasi kalian berdua. Aku tidak akan membiarkan siapapun masuk, bahkan ayahku." Ekspresi agak canggung muncul di wajah Chen Pingan, dan dia bertanya pelan, "Bisakah kamu membawakannya sesuatu untuk dimakan dan diminum?" Aku berasumsi begitu adrenalinnya hilang dan dia punya kesempatan untuk tenang, dia akan benar-benar kelelahan, dan dia perlu makan sesuatu untuk memulihkan energinya. Ini sering terjadi padaku saat aku masih kecil. Ruan Xiu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik sedikit sebelum mengeluarkan sebuah kantong kecil bersulam entah dari mana dan menyerahkannya kepada Chen Pingan. "Ada 5 kue persik dari toko kue di sana.
Aku akan membawakannya air juga, katakan padanya untuk tidak memakan kue itu terlalu cepat atau dia akan tersedak. Chen Pingan dan Li Baoping duduk berhadapan satu sama lain di sepasang bangku kecil, dan dia menerima kue persik darinya, tetapi tidak menunjukkan niat untuk memakannya. Ceritakan padaku apa yang terjadi, Chen Pingan menyemangati dengan suara lembut. Li Baoping memulai ceritanya, tetapi dengan cara yang sangat tidak biasa, dia berbicara dengan sangat lambat dan cermat. Namun, ini merupakan hal yang baik bagi Chen Pingan karena hal itu memungkinkannya untuk memproses ceritanya dan memikirkan apa yang didengarnya, serta mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka yang terlibat. Sebelum kematian Ma Zan, perjalanannya bersama kelima anak tersebut berjalan sangat lancar. Kereta yang ditarik lembu dan sepasang kereta yang ditarik kuda telah menempuh perjalanan beberapa ratus kilometer, dan selama waktu itu, Ma Zan dan Cui Minghuang sangat akrab satu sama lain, dengan cepat menjadi sepasang sahabat karib, atau begitulah yang tampak di permukaan. Namun, suatu hari, saat Ma Zan sedang memeriksa pekerjaan rumah anak-anaknya, ia tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan membahas rute yang akan mereka ambil untuk sisa perjalanan, dan bahwa ada kemungkinan mereka berdua akan berpisah. Akan tetapi, anak-anak itu menunggu sangat lama, tetapi Ma Zan dan Cui Minghuang tidak kembali. Oleh karena itu, Li Baoping dan Li Huai pergi mencari mereka, dan Li Huai lah yang menemukan Ma Zan terbaring di genangan darahnya sendiri. Luka-lukanya sangat parah sehingga hampir seluruh bagian tubuhnya berdarah, menyerupai keranjang bambu yang baru saja diangkat dari sungai, air merembes keluar dari semua celahnya yang tak terhitung jumlahnya. Di ambang kematian, Ma Zan meminta Li Huai untuk membawa Li Baoping kepadanya. Setelah Li Baoping datang, dia memegang tangannya, dan dia telah kehilangan kemampuan berbicara sebelumnya, tetapi entah bagaimana, mungkin karena kekuatan tekadnya, dia mampu menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada Li Baoping sebelum meninggal. Pada titik ceritanya, Li Baoping sudah menangis terseduh-seduh, membuatnya mustahil untuk menyusun kalimat yang masuk akal. Chen Pingan tidak benar-benar tahu bagaimana menghibur orang, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menggeser bangkunya sedikit lebih dekat ke Li Baoping dan membantunya menyeka air matanya sambil mengulang kata-kata, "Tidak apa-apa," berulang-ulang dengan suara menenangkan. Setelah menenangkan diri sejenak, Li Baoping melanjutkan, "Tuan Ma memegang tanganku dan berkata bahwa aku harus menemuimu dan memberitahumu secara pribadi agar berhati-hati terhadap orang-orang dari Akademi Lakeview dan ibu kota Kekaisaran Li Agung. Dia berkata kepadaku bahwa tidak seorang pun dari orang-orang itu yang dapat dipercaya." Apa yang terjadi pada si Chunjia dan yang lainnya? Chen Pingan bertanya dengan ekspresi muram. Senyum mengembang di sela-sela isak tangis Li Baoping saat dia menjawab, "Mereka saat ini sedang menuntun kusir kereta itu berputar-putar di dekat gang Fas Tanah Liat." Lin Soyi merasa bahwa kusir kereta itu bukanlah orang baik, dan dia berkata bahwa mungkin dia berkolusi dengan Cui Minghuang untuk membunuh Tuan Ma. "Setelah kami menguburkan Tuan Ma, kusir kereta memberitahu kami bahwa kami tidak akan bisa pergi ke Akademi Tebing Gunung karena Tuan Ma dan Cui Minghuang baru saja diberitahu bahwa Akademi Tebing Gunung telah membelot ke negara Sui besar, yang merupakan negara musuh. Tanpa Tuan Ma atau Cui Minghuang yang menemani kami bahkan tidak akan bisa sampai ke negara Sui besar karena kami akan dieksekusi sebagai pengkhianat Kekaisaran Li besar begitu kami sampai di perbatasan. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu, dan Tuan Ma tidak memberitahu kami apa yang harus dilakukan sebelum ia meninggal. Haruskah kami kembali ke sekolah di kota untuk menunggu guru berikutnya, atau haruskah kami pergi ke negara Sui besar untuk melanjutkan perjalanan kami ke Akademi Mountain Cliff? Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain kembali ke sini bersama kusir kereta, tetapi saat kami kembali, dia memberitahu kami bahwa semua klan kami telah pindah ke ibu kota Kekaisaran Li Agung. Dia memberitahu kami bahwa istana Kekaisaran Li Agung telah memerintahkan semua klan kami untuk meninggalkan beberapa orang di kota, jadi jika kami tidak mempercayainya, kami bisa pulang dan bertanya kepada orang-orang di sana untuk konfirmasi." Tepat pada saat ini, Ruan Xiu mengetuk pintu ruang pembuatan pedang sebelum masuk sambil membawa ketel berisi air, dan Li Baoping langsung terdiam. Ruan Xiu kemudian segera pergi, sambil menutup pintu di belakangnya. Baru setelah pintu ditutup, Li Baoping melanjutkan, "Sopir kereta itu sangat mencurigakan. Dia sengaja bertanya kepada kami, siapa di antara kami yang mengenal seorang anak laki-laki bernama Chen Pingan yang tinggal di Gang Fas Tanah Liat, dan dia mengaku punya pesan yang ingin disampaikan kepada Anda dari Tuan Ma. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya tidak mengatakan apapun saat itu." "Kau melakukan hal yang benar. Ini, makanlah dulu," desak Chen Pingan. Li Baoping melakukan apa yang diperintahkan, melahap 3 kue persik berturut-turut sebelum meneguk air, lalu cepat-cepat menyeka wajahnya dengan punggung tangannya sambil buru-buru melanjutkan, "Setelah itu,
kami berlima menemukan kesempatan untuk berbicara secara pribadi, dan kami memutuskan bahwa kami tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, kami pun menyusun rencana. Sehari sebelum kami hendak kembali ke kota, si Chunjia mulai berpura-pura sakit, dan saya menawarkan diri untuk merawatnya. Setelah itu, saya memberitahu Li Huai tentang tata letak area di sekitar lorong vas tanah liat, dan dia berbohong kepada kusir kereta, mengatakan kepadanya bahwa dia mengenalmu. Alasannya adalah ayahnya, Lier, dulu bekerja di toko obat keluarga Yang, dan Anda sering pergi ke sana untuk menjual bahan obat, tetapi dia lupa hal ini ketika kusir kereta pertama kali bertanya tentang Anda. Chen Pingan agak bingung mendengar ini, dan Li Baoping menjelaskan, saya sering melihatmu pergi ke pegunungan untuk memetik tanaman obat sendiri, dan kapanpun kamu keluar dari pegunungan, keranjangmu selalu penuh dengan bahan obat. Chen Pingan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini, tetapi dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia telah menjelaskan dirinya sendiri dengan cukup. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya, dan dia berkata, apa yang kalian lakukan sebenarnya sangat berbahaya. Li Baoping mengangguk sebagai jawaban. Aku tahu, itu sebabnya kita semua membuat perjanjian bersama sebelum kita memutuskan untuk melaksanakan rencana ini. Lin Souyi berkata bahwa dia tidak lebih dari anak haram yang dibenci semua orang, jadi dia tidak peduli jika dia mati. Si Chunjia tidak terlalu pintar, dan dia hanya mengikuti petunjukku dalam segala hal. Li Huai berkata bahwa dia tidak perlu takut, dan jika dia meninggal, dia akan memasuki siklus reinkarnasi. Ayahnya pengecut, tetapi dia yakin bahwa jika sesuatu terjadi padanya, ibunya pasti akan membalasnya. Dong Suijing adalah orang yang paling tidak mementingkan diri sendiri di antara kita semua. Dia berkata bahwa dialah yang terkuat, jadi jika rencana kita terbongkar, maka dia ingin kita melarikan diri sementara dia tetap tinggal untuk melawan kusir kereta sampai mati. Namun, saya tidak menyangka itu akan seberbahaya itu. Jika pengemudi bus itu benar-benar ingin membunuh kami, maka dia tidak akan menunggu sampai kami kembali ke kota. Dia jelas ingin kami melakukan sesuatu untuknya, dan kami pikir tujuan sebenarnya dari dalang di balik semua ini pasti ada hubungannya dengan Anda. Setelah memakan 2 kue persik terakhir, Li Baoping menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, setelah itu, kami akhirnya sampai di lorong bunga aprikot, dan saya memberitahu Dong Suijing dan Li Huai untuk membawa kusir kereta melalui jalan pintas ke lorong vas tanah liat, tetapi jalannya sangat sempit, jadi mereka harus meninggalkan kereta di belakang. Kenyataannya, Li Huai menuntunnya berputar-putar dalam lingkaran besar. Setelah mereka pergi, aku langsung lari mencarimu di Klai Fase Eli, tapi kamu tidak ada di rumah. Untungnya, salah satu tetanggamu kebetulan lewat, dan mereka bilang kamu bekerja di bengkel pandai besi. Aku hampir panik saat itu. Chen Pingan tercengang mendengar ini, dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkan seluruh rencana ini? Li Baoping menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Lin Souyi juga memberikan beberapa ide. Misalnya, dia berkata bahwa kita tidak bisa begitu saja membawa kusir kereta ke suatu tempat yang jauh dari gang vas tanah liat dan memberitahu dia bahwa itu adalah gang vas tanah liat. Jika kita melakukan itu, ada kemungkinan besar kita akan terbongkar, dan kita tidak akan bisa pergi jauh sama sekali. Sebaliknya, tindakan terbaik adalah meminta sopir bus berhenti di rumah Dong Suijing di Apricot Blossom Alley, yang tidak terlalu jauh dari Klai Fase Alley, tetapi masih cukup jauh sehingga kita dapat mengambil rute yang lebih jauh tanpa menimbulkan kecurigaan. Kami mengira bahwa begitu sopir bus tiba di Apricot Blossom Alley, ia pasti akan meminta orang yang lewat untuk mengonfirmasi lokasi kami, dan begitu ia mengonfirmasi bahwa kami tidak jauh dari Klai Fase Alley, akan jauh lebih mudah untuk menipunya. Ternyata, kami benar. Chen Pingan tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya sambil memuji, itu rencana yang brilian. Li Baoping tersenyum sambil berkata, jika kamu tidak di rumah, maka tidak mungkin kebenaran akan terungkap, jadi kita tidak perlu khawatir tentang Li Huai dan Dong Suijing sama sekali. Ekspresi penasaran kemudian muncul di wajah Li Baoping ketika dia bertanya, ngomong-ngomong, mengapa Tuan Ma dan kusir kereta ingin menemuimu? Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya sendiri sama sekali tidak tahu tentang itu. Untuk saat ini, yang saya tahu hanyalah bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan barang-barang yang ditinggalkan Tuan Qi untuk saya. Tuan Qi pernah mengajaknya untuk mengamankan daun dari pohon belalang tua, namun ia sudah menggunakan daun yang bertuliskan huruf Yao. Mengenai jepit rambut giok itu, baik Qi Jingchun maupun Ning Yao telah memberitahunya bahwa itu hanyalah jepit rambut biasa, dan tidak terbuat dari bahan khusus apapun. Melalui proses eliminasi, Chen Pingan menyimpulkan bahwa anjing laut kemungkinan besar menjadi penyebabnya.
Qi Jingchun telah memberinya total 4 segel, dan Pak Tua yang sebelumnya telah berpesan kepadanya untuk menyimpan segel yang bertuliskan huruf Jing itu dengan aman. Frasa lengkap pada stempel tersebut adalah pikiran yang tenang melahirkan pencerahan, dan selain itu, Tuan Qi telah memberitahunya bahwa ia dapat menggunakan segel gunung dan air pada lukisan gunung dan sungai manapun yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba, Li Baoping mengeluarkan 3 lembar daun belalang kuning, lalu memberikannya kepada Chen Pingan sambil berkata dengan ekspresi sedih, daunnya menguning. Chen Pingan langsung tercerahkan setelah melihat ini. Pastilah 3 daun belalang berkah leluhur inilah yang membuat Ma Zhan tetap hidup cukup lama hingga dapat menyampaikan kata-kata terakhirnya. Ternyata, dia benar. Jika bukan karena fakta bahwa Li Baoping telah membawa 3 daun belalang berkah leluhur bersamanya selama ini, Ma Zhan kemungkinan besar tidak akan mampu mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia menemui ajalnya. Pada titik ini, Chen Pingan telah memindahkan semua barang berharganya ke bengkel pandai besi. Tuan Ruan mengizinkannya tinggal di gubuk tanah tempat Ning Yao sebelumnya tinggal, dan selain 8 kerikil empedu ular yang masih berwarna, semua kerikil empedu ular normal lainnya, yang jumlahnya sekitar 100, juga telah dipindahkan dari kediaman leluhurnya di Gang Fas Tanah Liat dan kediaman Liu Xianyang, dan saat ini semuanya ditumpuk di sudut ruangan. Akan tetapi, stempel karakter, Jing, dan panduan mengguncang gunung adalah 2 benda yang selalu ia simpan. Setelah merenungkan situasinya, dia berkata, saat ini, kusir kereta itu seharusnya sedang dalam perjalanan ke bengkel pandai besi. Bagaimana kalau kamu bersembunyi di sini sementara aku membawa si Chunjia dan Lin Soyi ke sini dari kereta? Jika sopir bus bertanya di mana aku berada, aku bisa meminta orang-orang di sini untuk memberitahunya bahwa aku punya kebiasaan jalan-jalan. Selain itu, begitu sopir bus tiba di rumahku di Clay Fase Eli, kemungkinan besar dia sudah tahu bahwa dia dituntun pada rute yang panjang. Tentu saja, dia mungkin tidak mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi mulai sekarang, kalian semua benar-benar akan berada dalam bahaya. Chen Pingan dapat melihat bahwa Li Baoping masih agak ragu-ragu, dan dia meyakinkan dengan suara tegas, percayalah padaku. Sekarang klanmu telah pindah ke ibu kota, ini adalah satu-satunya tempat aman yang tersisa untukmu di kota ini. Sepertinya kau sangat percaya pada pandai besi di sini, kata Li Baoping. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya lebih percaya pada peraturan yang Tuan Qi sampaikan kepada kita. Senyum cerah langsung muncul di wajah Li Baoping saat mendengar ini. Begitu ya, setelah mengambil keputusan, Li Baoping segera bertindak, menunjukkan tingkat ketegasan yang luar biasa. Aku tahu kau benar-benar percaya pada kakak Ruan, jadi aku akan menyuruhnya membawaku ke si Chunjia dan Lin Soyi dan membawa mereka ke sini. Setelah itu, kita akan mencari tempat untuk bersembunyi, jadi kau tidak perlu khawatir tentang kami. Fokus saja untuk berbicara dengan kusir kereta itu dan cari tahu apa sebenarnya rencananya. Kedengarannya seperti sebuah rencana, kata Chen Pingan sambil tersenyum. Chen Pingan dan Li Baoping muncul dari ruang pembuatan pedang, dan Ruan Xiu duduk agak jauh dari pintu, mungkin untuk meyakinkan mereka berdua bahwa dia tidak menguping pembicaraan mereka. Dia bertengger di kursi bambu hijau, bergoyang ke samping dengan ekspresi bosan. Setelah mendengar permintaan Chen Pingan, Ruan Xiu setuju tanpa ragu-ragu. Kamu bisa mengandalkanku. Dia lalu berjongkok dan berbalik ke arah Li Baoping, memberi isyarat agar gadis kecil itu naik ke punggungnya. Li Baoping sangat enggan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia memprotes, saya bisa berlari sangat cepat. Aku pasti lebih cepat, balas Ruan Xiu sambil tersenyum. Li Baoping menoleh pada Chen Pingan dengan ekspresi tidak senang, jelas berharap agar dia menjamin kecepatannya. Chen Pingan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Ruan Xiu memasang ekspresi serius dan melanjutkan, aku bisa melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi sebelum kamu dan Chen Pingan sempat sampai di kota itu. Li Baoping mengerutkan bibirnya dengan ekspresi skeptis sambil mengejek, aku tahu bahwa ada makhluk abadi dan mistis di dunia ini, tetapi kau tidak bisa menjadi abadi hanya karena kau ingin menjadi seperti itu. Lakukan apa yang dia katakan, Li Baoping. Jangan buang-buang waktu, desak Chen Pingan. Li Baoping menghela napas pelan sebelum patuh naik ke punggung Ruan Xiu. Rasanya begitu lembut dan nyaman hingga dia langsung tertidur. Sebelum pergi, Ruan Xiu berkata kepada Chen Pingan, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa pergi ke ayahku. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, Ruan Xiu berangkat dengan suara mendesing keras. Li Baoping berpegangan erat di punggungnya, dan tiba-tiba dia mendengar angin menderu melewati telinganya, menyebabkan semua bulu halus di sekujur tubuhnya berdiri tegak karena terkejut. Dia melihat ke bawah dan mendapati semua bangunan di bawahnya telah menjadi sekecil lempengan batu biru di Fortune Street, dan aliran sungai telah menjadi setipis tali. Di tanah di bawahnya,
Chen Pingan menatap dengan ekspresi tercengang saat Ruan Xiu melompat ke langit dengan Li Baoping di punggungnya, lalu menghilang dalam sekejap. Baru saat itulah ia menyadari bahwa seperti Ning Yao, Ruan Xiu juga seorang abadi. Di kediaman yang damai di Erlang Eli, Cui Chan berdiri di samping kolam, sementara bocah lelaki yang linglung itu duduk dengan damai di bangku kecil. Ambilkan aku secangkir air, perintah Cui Chan. Anak laki-laki itu segera bangkit berdiri lalu membawa kembali secangkir air dingin dengan kedua tangannya. Cui Chan menerima cangkir itu, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, air mengalir deras ke kolam, berubah menjadi lapisan air tipis berwarna biru. Adegan kereta yang ditarik lembu dan kereta kuda memasuki kota kemudian muncul pada film air atas perintahnya, dan segala sesuatu dalam gambar disajikan dengan detail yang luar biasa. Cui Chan menyelipkan kedua tangannya di balik lengan bajunya, dan ia terlihat sangat santai dan rileks saat ia bergoyang maju mundur dari ujung kaki hingga tumitnya bagaikan mainan roli-poli. Kegelisahan dan kegelisahan yang biasanya terlihat pada diri seorang kultivator yang hendak menyambut katalis pencapaian dao mereka, sama sekali tidak ada dalam dirinya. Cui Chan menyaksikan Li Baoping mengucapkan selamat tinggal kepada dua anak yang ikut bersamanya, lalu melompat turun dari kereta kuda sebelum berlari kencang di sepanjang jalan. Sementara itu, kusir kereta telah ditipu oleh dua anak laki-laki muda itu. Aku selalu mengejek mata-mata Song Changjing karena otaknya payah, tetapi tampaknya mata-mataku tidak lebih baik. Paling-paling, otaknya hanya payah, Cui Chan mengejek dengan ekspresi kecewa. Akan tetapi, ia tidak berlarut-larut dalam kekecewaannya, dan adegan yang ditampilkan pada film tentang air dengan cepat beralih sehingga mengikuti Li Baoping. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat dia melihat gadis itu berlari di sepanjang jalan, dia bergumam pada dirinya sendiri, anak-anak di sini cukup cerdas, terutama mereka yang seusia dengan Song Jixin dan Zhao Yao, dan anak-anak yang sedikit lebih muda seusia gadis kecil ini juga tidak kalah pintar. Mengingat sifat tempat ini yang diberkati, anak-anak di sini menjadi sangat cerdas bahkan di usia muda, dan mereka tentu tidak boleh diremehkan. Tepat saat Li Baoping mendekati jembatan batu, cahaya yang bersinar di mata Cui Chan mulai beriak dan bergejolak, seperti ombak yang menghantam batu. Cui Chan mengalihkan pandangannya sedikit sehingga ia tidak lagi melihat lapisan air. Ia kemudian memejamkan mata untuk beristirahat sejenak, dan saat membuka kembali matanya, ia menemukan bahwa Li Baoping telah menyeberangi jembatan. Alis Cui Chan sedikit berkerut saat dia merenung, mungkinkah pandai besi tua itu secara alami membenci kekaisaran Li Agung kita karena kekejaman dan kebrutalan keluarga kekaisaran yang berlebihan? Mungkinkah itu sebabnya dia juga merasakan kebencian terhadapku? Tapi itu tidak masuk akal. Riwayat hidupnya yang sebenarnya tidak mungkin dilacak kecuali beberapa rumor yang tidak berdasar, tetapi sebagai seorang pendekar pedang kuno, tentu saja dia telah melihat semua jenis kebrutalan dan kebiadaban, jadi hal ini seharusnya tidak mengganggunya. Pemandangan yang digambarkan dalam film air itu semakin dekat ke bengkel pandai besi, namun tiba-tiba, film air itu meledak tanpa peringatan apapun, mengakibatkan tetesan-tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa hingga mampu melubangi tembok, jendela, dan pilar-pilar di sekitarnya. Akan tetapi, semua tetesan air yang melesat ke arah Cui Chan dan anak laki-laki itu langsung terhenti sebelum meledak menjadi tetesan air yang lebih kecil lagi, seakan-akan baru saja menabrak semacam dinding yang tidak bisa ditembus dan tak terlihat. Pada saat yang sama, suara Ruan Qiong terdengar dari atas. Lebih baik kau tidak memaksakan keberuntunganmu lebih jauh lagi. Cui Chan mengangkat kepalanya sambil menyeringai sambil berkata, dasar orang tua pelit. Baiklah, kalau kau tidak ingin aku melihat, maka aku tidak akan melihat, mari bersikap sopan. Aku tinggal di kediaman leluhur klan Yuan sekarang, bagaimana jika mereka meminta pertanggungjawabanku atas semua kerusakan ini setelah aku kembali ke ibu kota? Dia kemudian menundukkan pandangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri, mantan warga kekaisaran Lu seharusnya sudah tiba sekarang. Setelah itu, dia melirik sekilas ke arah anak muda itu, lalu mengalihkan pandangannya seraya mengetuk-ngetuk pelan jari telunjuk kiri dan kanannya di balik lengan bajunya sambil terus bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik aman daripada menyesal. Pada saat Li Huai, Dong Suijing, dan kusir kereta menemukan Chen Pingan, dia sedang dalam proses membantu seseorang membangun rumah. Mata Li Huai terus bergerak ke sana kemari, membuatnya tampak licik dan penuh rencana, sementara Dong Suijing memasang ekspresi alami, memperlihatkan ketenangan yang luar biasa. Seluruh tubuh Chen Pingan tertutup debu saat dia berjalan mendekati ketiga orang itu, lalu bertanya, "Kudengar kalian mencariku." Kusir kereta itu berpenampilan biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan petani pada umumnya. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil mendekati Chen Pingan,
lalu bertanya dengan suara pelan, bisakah kita pergi ke tempat lain? Tidak, tolak Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah kusir kereta, tetapi dalam hati, dia merasa sedikit lega. Ini adalah jenis respons yang dia harapkan dari seorang anak laki-laki berstatus seperti Chen Pingan. Setelah ragu sejenak, kusir kereta bertanya, Anda kenal Tuan Qi dari sekolah itu, kan? Siapa di kota ini yang tidak kenal Tuan Qi? Chen Pingan membentak dengan tidak sabar. Tetapi mengenai apakah Tuan Qi mengenal kita, itu sulit dikatakan. Li Huai berdiri di samping, berusaha sekuat tenaga menahan senyum liciknya, sementara Dong Suijing melirik Chen Pingan dengan penuh arti. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari rumah yang sedang dibangun, jangan malas, Chen Pingan. Kalau sudah selesai bicara, kembali saja ke sini dan lanjutkan bekerja. Chen Pingan menghela napas pelan sambil mendesak, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, sampaikanlah secepat dan sejelas mungkin. Sang kusir mengusap wajahnya sendiri dengan tangannya, lalu mengembuskan napas sambil berkata dengan suara pelan, saya dipercaya oleh Kekaisaran Li Agung dengan tugas melindungi anak-anak ini dengan nyawa saya dalam perjalanan mereka ke Akademi Mountain Cliff. Tentu saja, saya tidak akan menyangkal bahwa saya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak dibawa pergi oleh orang lain, seperti orang-orang dari negara Sui Agung atau Akademi Lakeview. Tidak masalah jika kau tidak tahu apa yang kukatakan, juga tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak. Aku tidak peduli seperti apa hubunganmu dengan Tuan Qi, dan aku tidak peduli apakah kau mengenal Ma Zan atau tidak, tetapi aku di sini untuk memberitahumu bahwa kau harus waspada setidaknya untuk waktu dekat karena Tuan Ma terbunuh dalam perjalanan kita ke Mountain Cliff Academy. Sebelum meninggal, Tuan Ma beberapa kali bercerita tentang Anda kepada saya selama obrolan kita. Suatu kali, dia bercerita bahwa ketika dia sedang menyapu halaman sekolah beberapa waktu lalu, dia ingat sering melihat seorang anak berjongkok di bawah jendela sekolah untuk menguping pelajaran yang sedang diajarkan. Kedua kalinya dia menyebutmu adalah ketika dia bercerita tentang bagaimana sebelum Tuan Qi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai guru sekolah dan kepala sekolah di Mountain Cliff Academy, dia pernah menyebutkan bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi pelajar yang baik dan sangat disayangkan dia tidak bisa membawamu ke Mountain Cliff Academy juga. Senyum masam muncul di wajah kusir kereta saat dia melanjutkan, saat ini, yang paling aku khawatirkan adalah anak-anak ini. Semua klan mereka telah pindah ke ibu kota Kekaisaran Li Agung, jadi mereka tidak punya rumah untuk kembali, dan pergi ke akademi juga bukan lagi pilihan bagi mereka. Tidak sembarang orang bisa pergi dan mengenyam pendidikan di Akademi Tebing Gunung. Ibu kota Kekaisaran Li Agung kita dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk, namun selama bertahun-tahun ini, hanya sekitar selusin siswa Akademi Tebing Gunung yang berhasil lulus dari ibu kota, dan semuanya menjadi pejabat tinggi. Kepala Li Huai tertunduk, membuat orang tidak bisa melihat ekspresinya, sedangkan Dong Suijing tetap tidak berekspresi sama sekali. Tiba-tiba, Ruan Xiu berdeham pelan dari jauh, dan saat Chen Pingan menoleh padanya, dia tersenyum dan mengangguk. Setelah menerima isyarat halus ini dari Ruan Xiu, Chen Pingan menoleh ke arah kedua anak laki-laki itu dan berkata, kalian berdua, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian. Li Huai segera memberi jawaban setuju, lalu melangkah ke arah Chen Pingan sambil menyeret Dong Suijing di belakangnya. Saat kusir kereta menyadari ada yang tidak beres, Chen Pingan sudah menyeret Li Huai dan Dong Suijing di belakangnya, lalu dia melangkah maju sambil berkata, terima kasih sudah datang untuk menceritakan semua ini kepadaku. Mulai sekarang, aku akan mengurus anak-anak ini sebagai pengganti Tuan Ma. Apakah kita pergi ke ibu kota untuk bertemu kembali dengan orang tua mereka atau melakukan hal lain? Aku harus bertanya kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Senyum canggung muncul di wajah pengemudi kereta, dan dia berkata, saya rasa itu bukan ide yang bagus, Chen Pingan. Saya lebih mampu menjaga mereka tetap aman daripada Anda. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Saya sekarang kaya, dan saya kenal Gubernur Wu Yuan dan Menteri Kanan Dong Hu dari Kementerian Ritual. Jika terjadi sesuatu, saya akan meminta bantuan mereka. Tentu saja, saya akan meminta Guru Ruan untuk menyampaikan pesan kepada mereka daripada mendatangi mereka secara langsung. Alis kusir kereta itu sedikit berkerut saat mendengar ini, dan tiba-tiba, dia melihat sosok laki-laki di sudut matanya, berdiri di bawah atap sebuah rumah di dekatnya. Sang kusir sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan sendiri dan membunuh Chen Pingan, tetapi melihat Ruan Qiong langsung membuatnya berkeringat deras, dan dia menoleh ke arah Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, baiklah, karena Tuan Ma bersedia menaruh kepercayaannya padamu, aku pun tentu bersedia melakukan hal yang sama.
Jika Anda membutuhkan sesuatu dariku mulai sekarang, Anda dapat menemukanku di Tree Mount Alley di bagian utara kota. Aku tinggal di rumah paling utara di gang itu. Saya akan melakukannya, jawab Chen Pingan sambil tersenyum ramah, dan kusir kereta pun berbalik untuk pergi. Keringat mulai membasahi dahi Chen Pingan. Setelah kusir kereta itu benar-benar menghilang dari pandangan, barulah ia menoleh ke arah kedua bocah itu dan berkata, ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian menemui Li Baoping. Apakah Li Baoping sudah menceritakan semuanya padamu? Tanya Li Huai. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Apa yang akan kita lakukan terhadap si Chunjia dan Lin Soyi? Dong Suijing bertanya. Mereka sudah dibawa ke sini, jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Dong Suijing meliriknya dan tetap diam. Di ruang pembuatan pedang yang sama seperti sebelumnya, Chen Pingan berdiri di hadapan kelima anak itu, yang duduk bersebelahan di sepasang bangku panjang. Urutannya adalah si Chunjia, Lin Soyi, Dong Suijing, Li Baoping, dan Li Huai, berdasarkan urutan usia. Selain Li Huai, yang merupakan yang termuda di antara mereka dengan selisih usia yang relatif signifikan, keempat anak lainnya hanya terpaut usia beberapa bulan saja. Li Huai dan Dong Suijing sudah memberitahu saya tentang situasi ini. Menurut Anda, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pengemudi bus itu? Tanya Chen Pingan. Mantel bulu rubah Lin Soyi telah hilang, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi dingin seperti biasanya saat dia mengejek. Kita bahkan tidak tahu mengapa Cui Mingguang membunuh Tuan Ma, bagaimana kita bisa tahu hal lainnya. Si Chunjia meringkuk di bahu Li Baoping, dan wajahnya masih sedikit pucat karena gelisah. Namun, setelah kembali ke kota, dan terutama setelah bertemu Chen Pingan, yang cukup dikenalnya, dia merasa jauh lebih aman dan terlindungi. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir akan tiba-tiba mengalami nasib buruk yang sama seperti Tuan Ma. Ketika mereka menggali kuburan untuk Mazan, dia bersembunyi jauh, menangis sejadi-jadinya karena ngeri dan tertekan, tidak berusaha sama sekali. Li Huai juga tidak bernasib lebih baik, bersembunyi lebih jauh darinya sementara giginya bergemeletuk tak terkendali karena takut. Pada saat ini, Li Huai melingkarkan lengannya di perutnya sendiri sambil bergumam dengan ekspresi putus asa, aku sangat lapar dan haus. Ini pasti seperti apa rasanya kelaparan. Ibu, ayah, andai saja kalian bisa melihat betapa menderitanya putra kalian saat ini. Li Baoping berbalik dan melotot ke arahnya sambil membentak, diam. Kepala Li Huai tertunduk semakin dalam, dan dia menarik lengan baju Dong Suijing secara sembunyi-sembunyi sambil bertanya, Suijing, kamu lapar? Aku bisa berpura-pura tidak lapar, jawab Dong Suijing dengan tenang, yang membuat Li Huai memutar matanya dengan jengkel. Li Baoping juga tampak agak lesu saat dia tanpa sadar meraih salah satu kepangan si Chunjia sebelum mengayunkannya dengan kuat. Saat ini, semuanya masih misteri bagi kita. Lin Soyi benar, kita berhadapan dengan lawan yang jauh lebih licik dan banyak akal daripada kita, dan kita benar-benar kalah. Prioritas utama kita saat ini adalah memastikan kelangsungan hidup kita sendiri. Setelah memastikan keselamatan kita sendiri, barulah kita bisa memikirkan hal lain, seperti memberitahu keluarga kita di ibu kota Kekaisaran Li Agung bahwa kita aman. Begitu Li Baoping menyebutkan untuk memberitahu keluarga mereka tentang status mereka saat ini, semua anak segera menoleh ke arah Chen Pingan. Chen Pingan terdiam cukup lama, lalu berkata, jika kita tidak bisa memahami apa yang dipikirkan lawan kita, maka setidaknya kita harus memastikan bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Tak ada satupun anak yang menyatakan keberatan dengan hal ini, dan Chen Pingan bertanya, apakah kalian ingin pergi ke ibu kota untuk mencari keluarga kalian, atau kalian ingin melakukan hal yang lain? Ekspresi marah langsung muncul di wajah Li Huai saat dia berteriak, lebih baik aku mati daripada pergi ke ibu kota. Orang tuaku dan adikku sedang bersenang-senang di suatu tempat di luar sana, dan mengingat kepribadian semua orang di keluarga pamanku, jika mereka kaya sekarang, maka mereka hanya akan semakin menggangguku daripada sebelumnya. Dulu mereka menganggapku pencuri, sekarang mereka mungkin akan menganggapku sebagai musuh bebuyutan. Dunia ini begitu luas, tetapi tidak ada tempat bagiku untuk pergi. Li Baoping mengulurkan tangannya ke arah si Chunjia lalu memberikan pukulan keras ke bagian belakang kepala Li Huai, dan dia pun langsung terdiam putus asa lagi. Setelah merenung sejenak, Dong Suijing menyatakan, saya ingin melanjutkan sekolah. Jika orang tua saya masih di kota, saya bisa membantu mereka bekerja di ladang daripada bersekolah, tetapi apa yang mungkin bisa saya lakukan jika saya pergi ke ibu kota? Saya bahkan tidak tahu dialek resmi yang mereka gunakan di sana, dan saya bukan pembelajar cepat seperti Li Baoping. Lagi pula, saat kakekku meninggal, dia bersikeras agar aku mengenyam pendidikan. Dia bilang kalau aku tidak menjadi sarjana di masa depan,
dia tidak akan menerimaku sebagai cucunya, dan dia tidak ingin aku berziarah ke makamnya. Kalau sekolah di kota ini tetap berjalan, aku akan tetap di kota ini. Air mata mengalir di mata si Chunjia saat dia berkata dengan suara takut-takut, aku ingin pergi ke ibu kota untuk mencari orang tuaku. Adapun Lin Soyi, alisnya berkerut erat saat dia berkata, aku akan pergi kemanapun yang aman. Li Baoping menyilangkan lengannya, dan matanya bersinar dengan pancaran aspirasinya saat dia menyatakan dengan lantang, saya ingin pergi ke Mountain Cliff Academy, tempat Tuan Qi belajar. Dia kemudian berdiri di antara Chen Pingan dan keempat anak lainnya, dan menunjuk ke arah Dong Suijing sambil melanjutkan, Akademi Tebing Gunung Tuan Qi adalah akademi paling terkenal di seluruh benua botol berharga timur, apalagi di Kekaisaran Li Agung. Jika kakekmu tahu bahwa kau melewatkan kesempatan untuk pergi ke Mountain Cliff Academy untuk tinggal dan belajar di kota, dia akan keluar dari kuburnya untuk memukulmu. Tentu saja, jika kau takut mati, maka kau bisa tinggal dan belajar di sini. Dalam waktu sekitar 10 tahun atau lebih, kau bisa menyatakan dirimu sebagai setengah sarjana. Kurasa itu selalu lebih baik daripada mati dalam perjalanan untuk mencari pendidikan di Mountain Cliff Academy. Wajah Dong Suijing langsung memerah karena malu. Li Baoping kemudian menunjuk Lin Soyi sambil melanjutkan, bukankah kamu selalu berbicara tentang bagaimana semua orang memandang rendah dirimu karena menjadi anak haram? Dan bukankah kamu selalu memandang rendah anak-anak orang kaya yang tumbuh di Fortune Street seperti diriku? Siapa yang berani meremehkanmu setelah kau masuk Akademi Mountain Cliff? Lagi pula, Tuan Qi benar saat mengatakan bahwa orang bijak tidak akan mengambil risiko yang tidak semestinya, jadi jika kau ingin tinggal di sini, maka kau dapat melakukan apapun yang kau mau, aku tidak peduli. Begitu Li Baoping mengarahkan jarinya ke si Chunjia langsung menangis. Ekspresi frustrasi dan jengkel muncul di wajah Li Baoping, dan dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada si Chunjia sebelum kembali ke tempat duduknya. Li Huai menoleh ke arah Li Baoping dengan ekspresi bingung dan bertanya, mengapa kamu tidak mengatakan apapun kepadaku? Aku tidak ingin berbicara denganmu, jawab Li Baoping. Li Huai sejenak tercengang mendengar jawaban ini, lalu mengangkat kepalanya menatap langit dengan tatapan sedih dan marah. Chen Pingan memfokuskan pandangannya hanya pada Li Baoping, mengabaikan keempat anak lainnya saat dia bertanya, apakah kamu yakin ingin pergi ke Mountain Cliff Academy? Li Baoping mengangguk sebagai jawaban. Tuan Qi pernah memberitahu kami bahwa Akademi Tebing Gunung memiliki koleksi buku terbaik di seluruh benua. Dia juga mengatakan bahwa bahkan jika ada beberapa pertanyaan yang saya miliki yang bahkan dia tidak dapat menjawabnya, saya akan dapat menemukan semua jawabannya di buku-buku itu. Jelaslah bahwa Li Baoping yakin bahwa dirinya sudah menjadi murid akademi bergengsi itu. Ini bisa jadi perjalanan yang sangat sulit. Apakah kamu tidak takut? Tanya Chen Pingan. Semangat Li Baoping sedikit meredup setelah mendengar ini, dan dia mengakui, aku akan sedikit takut jika harus pergi sendiri. Kalau begitu, sudah selesai, kata Chen Pingan sambil tersenyum cerah. Apa maksudmu? Li Baoping bertanya dengan ekspresi bingung. Aku akan pergi ke Akademi Tebing Gunung bersamamu, Chen Pingan menjelaskan dengan ekspresi serius. Li Baoping hendak mengatakan sesuatu sebagai balasan, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, dan air mata mulai menggenang di matanya. Jika bukan karena keempat anak lainnya duduk di sebelahnya, dia pasti sudah menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat pertama kali dia menangkap kepiting di sungai dahulu kala, dia sebenarnya sudah menangis diam-diam di luar, dan itulah sebabnya dia mampu mempertahankan sikap bangga dan penuh kemenangan setelah kembali ke rumah. Chen Pingan memberi isyarat kepada Li Baoping, dan saat dia tiba di sampingnya, dia menoleh ke empat anak lainnya yang duduk di bangku taman sambil berkata, tunggu di sini sebentar. Li Baoping dan aku akan pergi berbicara dengan seseorang, dan masalah yang akan kita bahas akan menjadi urusan kalian berempat juga, jadi jangan pergi kemanapun. Dia lalu menggenggam tangan Li Baoping dan membawanya keluar dari ruang pembuatan pedang. Ketika ia berbuat demikian, ia mulai berbicara kepada dirinya sendiri, namun juga tampak seolah-olah ia berbicara kepada orang lain ketika ia bergumam, sudah kubilang, kalau kau berjanji, maka kau harus menepati janji itu. Li Baoping menyeka air matanya sambil berkata, tetapi waktu itu, kamu juga mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa menepati janji, maka kamu bisa langsung memberitahu orang yang kamu janji. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan suara lembut, Tuan Qi sudah tiada, jadi dia tidak akan bisa mendengar apapun yang aku katakan kepadanya. Sekitar 15 menit kemudian, Chen Pingan dan Li Baoping telah menghilang di kejauhan, tetapi Ruan Qiong masih duduk di kursi bambu kecil, tampaknya belum sadar kembali. Ruan Xiu juga duduk di kursi, menatap kursi bambu yang kosong dengan segudang emosi kompleks yang mengalir di hatinya.
Chen Pingan baru saja meminta bantuan Ruan Qiong untuk membeli kelima gunung itu, tetapi dia akan segera meninggalkan kota itu. Jika dia tidak bisa kembali, maka dia akan meninggalkan 4 dari 5 gunung itu, yaitu Gunung Tertindas, Gunung Kitab Suci yang berharga, Gunung Awan Pelangi, dan Gunung Ramuan Abadi kepada Liu Xianyang, Guken, Ning Yao, dan Ruan Xiu, dan hanya menyisakan Gunung Permata Sejati untuk dirinya sendiri selama 300 tahun ke depan. Mengenai toko kue dan toko burklover, dia telah meminta Tuan Ruan untuk mempekerjakan orang untuk menjaga toko tersebut menggantikannya, dan tidak menjadi masalah baginya jika toko-toko tersebut terpaksa tutup karena salah urus. Namun, dia akan meninggalkan sekitar 100 kerikil empedu ular biasa untuk dijual oleh Master Ruan, dan semua keuntungan akan digunakan untuk menjaga agar kedua toko tersebut tetap bertahan. Meskipun dia tidak peduli apakah kedua toko tersebut menghasilkan laba atau tidak, dia ingin setiap karyawan di kedua toko tersebut diberitahu bahwa kedua toko tersebut dimiliki oleh sebuah rumah tangga dengan nama keluarga Chen di Clay Fase Eli. Lebih jauh lagi, dia telah mempercayakan Guru Ruan dengan tugas untuk membawa keempat anak itu dengan selamat ke ibu kota Kekaisaran Li Besar. Sebagai kompensasinya, Chen Pingan telah memberikan Ruan Qiong setengah dari lempengan panggung pembantai naga itu, dan juga seluruh koin tembaga saripati emas yang tersisa setelah ia membeli gunung dan toko. Ruan Qiong tidak menolak, namun, dia hanya berjanji untuk membawa Chen Pingan dan Li Baoping ke perbatasan selatan Kekaisaran Li Besar. Adapun apa yang akan terjadi pada mereka setelah mereka melintasi perbatasan, itu sepenuhnya tergantung pada takdir, dan Chen Pingan telah menyetujui pengaturan ini. Saat senja, Chen Pingan memastikan kelima anak itu punya tempat tinggal, lalu berjalan menuju kota sendirian. Ia menyeberangi jembatan batu dan memasuki kota, lalu kembali ke rumahnya di Clay Fase Eli. Saat itu, malam telah tiba, dan ia menyalakan lampu dengan ekspresi tenang. Menghadapi nyala api di lampu, Chen Pingan terjaga sepanjang malam, seperti yang biasa dilakukannya pada festival musim semi tiap tahun untuk mengamati pergantian tahun. Ekspresi tenang namun tegas di wajahnya diterangi oleh cahaya api yang berkedip-kedip. Di jembatan batu, seseorang tersenyum sambil bertanya, "Ruang gelap selama 1000 tahun, ruangan yang diterangi dengan satu lampu. Bagaimana menurutmu, senior?" "Saya terima," sahut yang lain. Pada saat Chen Pingan terbangun, dia mendapati dirinya berhadapan langsung dengan sosok misterius itu untuk keempat kalinya. Sosok itu melayang di udara, dan lengan bajunya yang putih bersih bergoyang lembut meskipun tidak ada angin. Sosok itu mendarat dengan lembut di tanah sebelum berjalan menuju Chen Pingan, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, fitur wajah mereka akan menjadi sedikit lebih jelas. Sosok itu masih tinggi dan mengesankan, tetapi tidak gemuk atau canggung sedikit pun, dan ternyata, itu adalah seorang wanita. Di mata Chen Pingan, dia sangat cantik, begitu cantiknya sehingga dia benar-benar sempurna, tidak ada ruang untuk menjadi lebih cantik lagi. Akhirnya, dia berhenti saat berdiri di depan Chen Pingan, dan dia membungkuk sedikit, menundukkan kepalanya untuk menatap mata Chen Pingan yang bersih dan murni. Dia kemudian berkata dengan suara lembut, "Aku sudah menunggu selama 8.000 tahun. Chen Pingan, bakatmu dalam kultivasi jauh lebih rendah daripada mantan guruku, tetapi tidak masalah." Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat lagi, sampai-sampai dahinya hampir menyentuh dahi Chen Pingan, dan dia meminta, "Chen Pingan, aku ingin kau menyampaikan pesan untukku ke 4 dunia di luar sana. Bisakah kau melakukannya?" Chen Pingan secara refleks mengangguk sebagai jawaban, dan wanita itu tersenyum ketika dia tiba-tiba berlutut. Meski begitu, dia masih mampu menatap langsung ke mata Chen Pingan hanya dengan mengangkat kepalanya sedikit. "Sejak hari ini, kamu, Chen Pingan, akan menjadi majikanku yang kedua dan terakhir." Chen Pingan melihat dengan ekspresi bingung. Seluruh tubuh wanita itu bersinar dengan cahaya putih bersih, dan matanya sedikit menyipit karena senyumnya saat dia berlutut dengan satu kaki ke arah Chen Pingan yang tercengang. Wajahnya bersinar, dan matanya tampak dipenuhi dengan cahaya dunia saat dia bertanya dengan suara serius, "Chen Pingan, bisakah kau mengucapkan sumpah denganku?" Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Chen Pingan, mengangkatnya secara vertikal, dan Chen Pingan juga mengulurkan tangan untuk menekan telapak tangannya dengan lembut ke arah telapak tangan wanita itu. Dia memejamkan mata sembari melafalkan, "Sekalipun dao surgawi runtuh, aku, Chen Pingan, memiliki sebilah pedang yang mampu memindahkan gunung, membelah sungai, mengaduk lautan, menjinakkan iblis, menaklukkan setan, membunuh dewa, menusuk bintang, menghancurkan kota, dan membuka surga." Chen Pingan pun ikut melafalkan dalam hatinya, "Sekalipun dao surgawi runtuh, aku, Chen Pingan, memiliki sebilah pedang yang mampu memindahkan gunung, membelah sungai,
mengaduk lautan, menjinakkan iblis, menaklukkan setan, membunuh dewa, menusuk bintang, menghancurkan kota, dan membuka surga.